4, 5 atau 7 hari itu butuh bekal yang tidak. Oh, ngapain itu? Gak amat itu kan. Kita kan mikir kerjaannya, bukan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa takarub, mencoba untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Seakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Bisa dihasilkan kepada kita. Paknya konsekuensinya sangat-sangat. Utsman bin Affan itu sudah dirinci. Bagaimana seorang muslim itu harus memiliki sebuah keyakinan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Tadi sempat disinggung oleh host ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan hari kiamat. Matas sa'atu ya Rasulullah. Kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Yang pertama karena memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam istilah ilmu balaghah disebut dengan menggunakan uslubul hakim. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan penanya kepada pertanyaan yang seharusnya dia tanyakan dan dia persiapkan untuk menjawab pertanyaannya. Bukan bertanya soal kapan hari kiamat, itu tidak terlalu penting, akan tetapi yang seharusnya ditanyakan dan mendapatkan jawaban adalah tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari kiamat. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, akan tetapi beliau justru bertanya, dan ini bukan bertanya secara sungguh-sungguh dalam artian thalabul ikhbar, mencari tahu, bukan, tetapi ini adalah pertanyaan yang sifatnya untuk memberikan pelajaran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma a'dadta laha. Loh, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Nah, ternyata di luar dugaan, jawaban yang disampaikan oleh sang laki-laki jawaban yang sangat simpel. Monggo Pak Yusuf. Jawaban yang sangat simpel dari sisi ucapan, akan tetapi penjelasannya sangatlah panjang. Ucapan yang sangat pendek, singkat sekali, akan tetapi maknanya sangat panjang. Sampai nanti jam 12 malam nggak selesai. Itulah yang diungkap oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitabnya tebel. Itu kalau dibuat ngaji 1 bulan dibaca saja. Kalau dijelaskan secara rinci bisa bermajelis-majelis. Nah, nanti usulkan kepada Kiai Ahmad Fadhali untuk membuat majelis Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, kitabnya bisa order ke teman saya. Mengandung iklan ya? Enggak. Kan enggak saya sebut temannya siapa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi jawaban laki-laki tadi ketika dia mengatakan hubbullah wa rasulihi, yang saya siapkan adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahabbah, atau anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, maknanya dia akan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sungguh ungkapan yang sangat singkat, sangat padat, akan tetapi maknanya sangatlah panjang sekali. Kalau boleh disampaikan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, untuk menjelaskan apa bukti-bukti begitu ya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa diglobalkan, dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenarnya ini berkaitan dengan hubbullah, mencintai Allah. Tetapi mencintai Allah yastalzimu hubban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga meniscayakan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi
Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti, kalau diibaratkan ya, seperti dua sisi dari mata uang, tidak bisa dipisahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengecam orang-orang yang ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih. Mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Tidak bisa. Begitu pula hubbullah yastalzimu hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah itu meniscayakan untuk mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu orang-orang musyrik Arab, orang-orang kafir Quraisy, bangsa Arab, mereka mengklaim mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka menyembah berhala-berhala itu, mereka pun alasannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, Andi Zulfa. Ini yang hostnya namanya Andi Zulfan. Nah, Zulfan tinggal dikasih tanwin saja, Zulfa. Harusnya itu isim ghair munsharif, tidak boleh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kata mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar berhala-berhala itu bisa benar-benar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi zulfa ini sebagai bentuk masdar ya, maf'ul mutlak. Ini kan ada santri, jadi saya harus bicara gayanya santri juga. Tuh, nanti saya dikira nggak bisa bahasa Arab. Enggak ya, guyon ya. Nah, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi benar-benar dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Maka ketika mereka mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, klaim kalian itu dusta, klaim kalian itu bohong, omong kosong, sepanjang kalian tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Maka Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbunallaha, mencintai Allah. Jadi kata kuntum di sini untuk takkid sebenarnya ya. Maka Allah tidak mengatakan qul in tuhibbunallah, in tuhibbullah, bukan, tapi Allah katakan in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mencintai kalian, dan yang kedua Allah akan memberikan bonus, yaitu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi sederhananya ketika kita melihat ayat ini, mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastalzimul ittiba, meniscayakan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini secara kepastian. Faman yadda'il mahabbah ma'a tarkil ittiba fahuwa mudda'in. Siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sekedar mengaku-ngaku saja. Betapa banyak orang yang cuma mengaku, karena mengaku itu paling gampang, mengaku itu paling enak, ya Bang? Nah, yang berat itu adalah pembuktiannya. Nah, seperti itu.